Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya untuk manajemen UKM adalah bagaimana UKM atau usaha mikro kecil menengah mengelola permodalannya, atau nanti kita masuk pada aspek pengelolaan keuangan UMKM. Pada bab ini akan membahas masalah manajemen permodalan khususnya ya. Manajemen permodalan ini merupakan alat fundamental yang memang harus direncanakan untuk bisa mencapai tujuan usaha dengan teknis-teknis investasi yang memang harus direncanakan dulu terkait dengan modal maupun dengan pencarian sumber modal secara efektif dan efisien. Hal ini penting dalam pelancaran melakukan kegiatan usaha atau usaha adalah bagaimana mengelola keuangan itu dengan baik gitu ya, supaya usaha menjadi lebih lancar, mendatangkan manfaat keuangan, kemudian tentu saja dapat diukur dengan pasti bagaimana kinerja dari usaha tersebut. Ya, untuk materi ini nanti cakupannya memang ada beberapa yang harus kita bahas gitu. Cakupan dari materi ini nanti kita kaji melalui beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan di UMKM. Yang pertama nanti berapa dana yang dibutuhkan sebenarnya untuk menjalankan sebuah usaha, kemudian bagaimana caranya mendapatkan dana gitu ya. Kemudian yang ketiga bagaimana mengalokasikan dana yang terbatas untuk mendatangkan manfaat sebesar-besarnya atau seoptimal mungkin. Kemudian yang keempat bagaimana mengatur aktiva tetap dan aktiva lancar. Yang kelima, bagaimana menghitung dan mendistribusikan keuangan yang diperoleh, keuntungan maksudnya. Kemudian yang keenam, bagaimana mengelola modal kerjanya. Dan yang ketujuh, nanti kita akan pelajari terkait dengan alat apa yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan usaha. Nah, baik, kalau kita melihat berdasarkan konsep modal nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama, konsep yang diukur secara kuantitatif. Di sini diartikan modal merupakan keseluruhan jumlah aktiva lancar, artinya keseluruhan aktiva yang habis dalam satu kali putaran, seperti kas, seperti simpanan di bank, kemudian ada juga persediaan, ada juga perlengkapan gitu ya. Sehingga dalam konsep kuantitatif, pengertian ini juga dinamakan yang namanya gross working capital atau modal kerja kotor gitu ya. Kemudian yang kedua, kita melihat secara konsep kualitatif. Modal kerja ini adalah sebagian aktiva lancar yang memang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi usaha tanpa mengganggu likuiditasnya. Itu ya, likuiditas di sini adalah kemampuan sebuah usaha di dalam membayar kewajiban lancarnya. Pengertian berdasarkan konsep ini disebut dengan net working capital. Nah, pada konsep yang kedua, sebenarnya kapan sih pembiayaan usaha itu dibutuhkan? Kalau kita pelajari di sini ada tiga kondisi di mana permodalan itu dibutuhkan. Yang pertama saat kita memulai usaha, yang kedua saat kita mau mengembangkan usaha, kemudian yang ketiga ketika ada kesulitan usaha atau biasanya kita kenal dengan yang namanya financial distress. Kemudian kegunaan permodalan itu sebenarnya untuk apa? Yang pertama kalau kita bagi itu menjadi dua adalah modal kerja dengan yang kedua adalah modal investasi. Kegunaan pembiayaan untuk modal kerja itu biasanya digunakan untuk pembiayaan bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran gitu ya. Sedangkan untuk modal investasi biasanya digunakan untuk pembelian alat-alat produksi, kemudian untuk membiayai tempat usaha yang digunakan untuk produksi gitu ya. Kemudian juga bisa juga digunakan untuk pembelian kendaraan yang memang digunakan untuk membantu produksi. Artinya memang aktiva tetap ini umurnya di atas 1 tahun. Nah, permasalahan apa sih sebenarnya yang dihadapi UMKM dalam permodalan? Yang pertama itu biasanya memang kalau kita tanya ini, pertanyaan-pertanyaan mendasar kaitannya dengan persoalan permodalan, yang pertama mesti dijawab akses terhadap sumber permodalan atau semangat kewirausahaan ini masih sangat terbatas gitu ya.
Sehingga memang kadangkala kalau kita melihat dari beberapa observasi di lapangan gitu ya, atau wawancara-wawancara yang dilakukan dengan UMKM, kecenderungannya adalah keuntungan mereka itu memang selalu habis untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif. Kemudian seringkali modal usaha tidak digunakan untuk keperluan usaha gitu ya. Kemudian yang ketiga tidak berani hutang gitu. Tidak berani hutang itu karena apa? Memang ini menjadi sebuah kendala yang kedua itu ya. Kendala akses sumber permodalan yang terbatas itu biasanya kaitannya karena mereka takut atau mereka belum bisa menunjukkan kekayaan usaha mereka. Tidak ada pencatatan keuangan, tidak ada laporan administrasi yang dilakukan gitu sehingga mereka ini menjadi membatasi kalau mereka menjadi tidak berani berhutang karena memang hutang ini memang ditentukan dari kemampuan bayar sang pelaku usaha gitu. Kemudian kalau terkait dengan agunan UMKM tentu saja juga masih terbatas terutama di usaha mikro ya. Agunan mereka tidak miliki karena mereka tidak ada rencana pengembangan usaha, pengembangan aset sehingga aset ini sebenarnya memang menjadi sebuah keuntungan bagi mereka untuk digunakan kembali pada saat mereka membutuhkan modal yang namanya agunan. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan legalitas. Banyak sekali usaha mikro kecil yang masih belum memiliki legalitas usaha. Padahal sebenarnya di saat sekarang ini legalitas usaha menjadi sangat dipermudah gitu ya. Contohnya mau mengusulkan IUMK, mau mengusulkan NIB itu menjadi sangat mudah. Bahkan bisa dilakukan secara online dan dilakukan secara personal atau mandiri gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat kembali bagaimana sebenarnya cara menentukan modal awal, karena ini menjadi penting ya. Kenapa penting mengetahui modal awal? Yang pertama, perhitungan modal awal ini mau tidak mau harus dilakukan sebelum proses bisnis ini dilakukan. Atau nanti proses pencarian modal itu dilakukan. Sehingga sebelum kita mencari tambahan modal, tentu saja kita harus menentukan dulu secara baik dan rinci berapa sebenarnya modal awal usaha kita gitu ya. Karena tidak semua orang sanggup mendirikan bisnis dengan menggunakan modal sendiri. Karena tidak semua orang sanggup atau karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membiayai modal itu sendiri. Sehingga perlu pencarian modal eksternal. Tetapi dari yang perlu digarisbawahi di sini, pencarian modal eksternal ini pun juga harus harus dilengkapi dengan perhitungan modal awal secara pasti itu berapa yang kita miliki, berapa kita butuh modal dari luar, berapa kita butuh misalnya kaitannya dengan hutang gitu ya. Inilah mengapa calon pengusaha harus tahu secara pasti jumlah modal awal yang diperlukan pada awal usaha itu didirikan. Kemudian yang kedua, perhitungan modal awal juga bisa digunakan untuk mengetahui keuntungan yang dihasilkan dari sebuah proses bisnis dengan cara mengurangi pendapatan dengan modal awal, nanti dapat diketahui laba secara pasti dari periode bisnis yang sudah kita lakukan. Sehingga kalau sampai dengan periode bisnis yang sudah dilakukan, tetapi UMKM tentu saja tidak tahu persis berapa laba yang mereka peroleh, itu biasanya karena mereka memang sejak awal tidak tahu persis berapa modal yang mereka keluarkan pada saat mereka mendirikan bisnis. Atau bahkan mereka tidak melakukan beberapa pencatatan ya kaitannya dengan proses bisnis yang sudah mereka lakukan gitu. Sehingga ini mempersulit mereka. Proses ini memang menjadi salah satu hal yang memicu atau mendorong evaluasi dari beberapa pihak usaha agar tercipta suasana atau bisnis yang jauh lebih baik. Nah, kita perlu menghitung modal awal itu caranya bagaimana? Ternyata memang modal awal itu bisa dihitung dengan cara bagaimana? Dengan menghitung modal kerja ditambah dengan modal investasi. Atau capital expenses ditambah dengan operational expenses. Tenaga kerja langsung, misalnya ini masuknya di mana? Kena tenaga kerja langsung, biaya perawatan, biaya perbaikan, kemudian ada biaya bahan baku penolong, biaya sewa, dan sebagainya. Ini masuknya di biaya ini ya, operational expenses. Nanti akan kita ketahui dari contoh berikut ini aja. Ini saya juga mencantumkan beberapa contoh menghitung modal awal gitu ya, yang
kalau ini contohnya perusahaan kue itu saja ya, ada capital expenses atau modal investasi itu terdiri dari oven, gas, mixer, etalase, timbangan, sedangkan operational expensive itu terdiri dari ada modal kerja, ada biaya tenaga kerja langsung, ada BOP, ada kemasan, ada biaya administrasi dan pemasaran dan sebagainya. Sehingga nanti kita secara total mampu menghitung total modal awal yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ini capital expenses ini memang tinggal menjumlahkan berapa kira-kira modal peralatan yang memang tidak habis dalam satu periode atau dalam satu tahun gitu. Ada oven, ada gas, ada mixer ini. Di situ perkiraan harga perolehan ada 3,5 juta, 650 itu tinggal dijumlahkan sehingga modal investasi untuk membangun usaha kue itu kebutuhan untuk modal investasi sekitar 6,450 juta tanpa misalnya harus beli tanah untuk ini ya atau kendaraan itu tidak, ini hanya kaitannya dengan modal investasi yang paling dasar yang dibutuhkan untuk menghitung modal investasi awal. Kemudian sedangkan untuk modal kerja ini kita butuh ada bahan baku gitu ya, ada biaya tenaga kerja langsung. BTKL itu adalah langsungnya itu dari mana? Biaya tenaga kerja langsung itu adalah dihitung dari biaya tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses produksi atau biaya tenaga kerja yang memang terlibat langsung di dalam proses membuat produk dari bahan mentah menjadi proses barang jadi itu selesai. Kemudian sedangkan BOP ini yang di cover dalam BOP itu apa aja? Ada biaya tenaga kerja tidak langsung, ada biaya sewa apabila membutuhkan biaya sewa tempat gitu ya. Kemudian ada biaya listrik, ada biaya telepon, ada biaya air, ini bisa dimasukkan dalam biaya overhead pabrik. Kemudian ini kemasan, ini masuk tersendiri, ini bisa kemasan atau mungkin stiker yang dikeluarkan, biaya bahan baku pembantu gitu ya. Kemudian ada biaya administrasi dan pemasaran, ini dikeluarkan dalam satu periode, asumsinya dalam 1 bulan. Administrasi biasanya biaya ATK yang dibutuhkan, biaya administrasi pemasaran, biaya pemasaran ini biasanya misalnya tenaga, insentif, honor, transportasi yang dikeluarkan untuk menunjang promosi produksi atau menunjang distribusi pemasaran dari produsen ke pembeli. Biasanya ada dikeluarkan biaya khusus, misalnya biaya pembelian ya, maaf ini biaya pembelian yang dikeluarkan untuk biaya antar gitu, delivery itu biasanya ditanggung oleh customer sehingga tidak masuk di proses pemasaran. Kecuali masuknya di proses promosi gitu ya, yang tadi disampaikan misalnya belinya minimal, ada standar minimal, contohnya beli minimal 1 lusin atau 12 unit nanti free biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran ini nanti yang di cover oleh produsen karena sudah include atau bisa dihitung kalau konsumen mampu memberikan minimalisasi pembelian gitu. Nah, sehingga nanti biaya administrasi dan pemasaran bisa dihitung sekitar 6,875 juta. Namun demikian gitu ya, cara menghitung modal operasional itu memang menjadi lebih bagus kalau kita menghitung dalam satu periode 6 bulan ke depan. Kenapa? Karena dalam periode 6 bulan ke depan ini kita asumsikan bisnis ini atau usaha ini belum mampu mengharapkan untuk keuntungan yang bisa diperoleh untuk sirkulasi perputaran modal sehingga bisa menghasilkan keuntungan untuk membantu di dalam proses penambahan modal kerja. Sehingga akan menjadi lebih baik kalau modal awal itu ditentukan sekaligus selama 6 bulan masa usaha itu dijalankan. Jadi kalau kita butuh modal kerja, cukup modal kerjanya ya. Jadi kalau kita butuh modal kerja 6,875 juta per bulan, kemudian kita asumsikan 6 bulan ke depan kita masih butuh untuk supply atau subsidi di modal awal gitu, sehingga perlu kita dikalikan saja 6 kali 6,875. Jadi ketemu 41,250 sehingga sampai dengan 6 bulan ke depan ini sirkulasi keuangan dari sebuah usaha masih aman karena si pelaku usaha mampu mengalokasikan atau mampu menghitung rencana atau rancangan modal kerja sampai dengan 6 bulan ke depan. Sehingga total modal awal yang diperlukan dalam bisnis usaha kue ini adalah 47,700 juta yang diperoleh dari
6.450.000 untuk modal investasi ditambahkan dengan modal operasional expenses selama 6 bulan ke depan. Jadi 6.875 dikalikan 6 ketemu 41.250, sehingga 41.250 ditambah 6.450 ketemu 47.700.000. Nah, kalau kita melihat ini ya, ini ada beberapa strategi aja. Keaktiva tetap gitu, ini kan masuk di dalam aktiva tetap ditambah persediaan besi. Apa itu persediaan besi? Persediaan besi atau safety stock itu adalah persediaan minimal bahan baku. Persediaan minimal bahan baku yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Akan lebih baik apabila sepenuhnya dibiayai atau dibelanjai dengan modal sendiri. Jadi total aktiva tetap ditambahkan dengan bahan baku gitu ya, atau safety stock ini memang akan lebih baik kalau dibelanjai dengan modal sendiri atau tidak diperoleh dari modal eksternal gitu. Nah, karena aktiva tersebut periode perputaran atau masa tertanamnya modal itu memang jangka panjang, sehingga harus dibiayai dengan dana yang jangka waktu pengembaliannya berjangka lebih panjang lagi, bahkan memang tak terbatas waktunya, yaitu modal sendiri. Jadi artinya kalau misalnya ini dibiayai dengan modal sendiri itu, ini bisa mengcover kita gitu ya. Dalam jangka panjang inilah adalah modal-modal investasi yang bisa membangun kekayaan kita. Sehingga kalau kita mau menghitung nilai biaya eksternal, biaya eksternal itu dari pinjaman eksternal, ini masih utuh gitu ya, ini masih utuh. Sedangkan biaya yang lain ini bisa di-cover dengan utang gitu. Jadi misalnya dengan hutang, ini kita masih mampu karena nilai keuangan kita masih positif. Masih positif itu apa? Kenapa gitu? Karena jumlah modal sendiri atau aset kita sendiri itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan modal yang tercipta dari eksternal gitu. Kecuali kalau mungkin bisa melihatnya dari sisi atau aspek partnership gitu, sehingga nanti modal ini bisa dibayar modal sendiri itu adalah modal partnership itu tadi itu. Modal partnership itu misalnya sekelompok orang itu membangun bisnis secara bersama gitu ya. Modal sendirinya adalah kelompok orang itu tidak pribadi kita, kecuali kalau pribadi kita sendiri punya usaha, kemudian kita mendatangkan modal dari luar yang berupa pinjaman gitu ya. Tetapi kalau modal berupa partnership, misalnya ada 4 orang, nah 4 orang inilah yang dimaksud dengan modal partnership atau modal sendiri. Tergantung dari nanti pembagian kontribusi investasinya berapa, itu jadi modal sendiri. Nah, proses perhitungannya sama. Jadi modal yang dibangun dari investasi, misalnya investasi ini harus dijual atau ini merupakan aset mereka, ya ini aset mereka yang dibangun dari sebuah usaha dari mereka berpartner, misalnya butuhnya adalah sekitar 10 juta, lah 10 juta itu dibangun oleh 4 orang dengan dasar yang kuat. Artinya kita berbagi keuntungan juga berbagi kerugian dengan hal yang sama. Ya, ini cara menghitung modal awal untuk materi kita yang pertama. Nanti kita akan berlanjut di materi selanjutnya. Nanti kita juga akan mencoba bagaimana caranya menghitung terkait dengan pengelolaan modal kerja di sebuah konsep usaha kita itu, sehingga bagaimana caranya mengelola modal kerjanya nanti kita punya satu tambahan ilmu kaitannya dengan pengelolaan keuangan UMKM. Ya, terima kasih. Nanti kita berlanjut ke materi selanjutnya.